Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik sekalian, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam dari segenap orang kudus untuk kita sekalian. Silakan duduk. Adik-adik, terkadang dalam kehidupan kita sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu, mari kita renungkan dosa-dosa kita dengan mengangkat satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Adik-adik, kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya, kita meminta pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan buat setiap pengasihan yang Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami sampai pada pagi ini. Saat ini ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati Kakak Eko yang akan menceritakan, dan juga berkati kami semua yang akan mendengarkan, sehingga apa yang kami ceritakan dan dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Oke, sekali lagi kakak bacakan. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kalau bagian Alkitabnya sudah siap dan terbuka di depan kita, semuanya mengikuti di dalam hati dan kakak akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot
pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Semikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya, bukan hanya mendengarnya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, pasti kalian sudah bisa melihat bagaimana cerita kita hari ini. Kita akan berbicara tentang satu tokoh yang sangat terkenal. Siapa dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Bapak Abram. Adik-adik sekalian, Bapak Abram adalah Bapak yang sangat taat. Bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi juga kepada Tuhan. Di pembacaan Alkitab dikatakan, Bapak Abram diberikan tugas, bahkan diutus oleh Tuhan untuk pergi keluar dari tanah tempatnya dia lahir, tanah tempatnya dia besar, tanah tempatnya dia bersama dengan keluarganya, yaitu di Haran. Tuhan memerintahkan agar Abram beserta dengan Sarai istrinya dan juga keluarganya serta para orang-orang yang ada dengannya itu pergi jauh dari Haran ke tempat yang Tuhan tetapkan. Nah, adik-adik sekalian, lihat apakah Bapak Abram dan Ibu Sarai beserta dengan keluarganya itu mau melakukan itu? Kakak mau tanya kepada adik-adik dulu. Kalau misalkan kalian diminta untuk pergi ke suatu tempat tanpa kalian tahu tujuannya kemana, tanpa kalian tahu tempat itu di mana, apakah kalian mau? Jelas pasti tidak mau. Saya nanti tersesat, atau saya bingung, atau mungkin saya bisa hilang. Tetapi Bapak Abram tidak seperti itu. Pada saat Tuhan Allah berfirman seperti itu, Bapak Abram langsung melakukannya. Disinilah ketaatan seorang Bapak Abram. Firman Tuhan sudah berkata seperti itu, dan dia harus melaksanakannya. Bapak Abram melakukan persis apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah saat itu. Itulah tanda di mana Bapak Abram semakin dikasihi oleh Tuhan. Dia menggantungkan hidupnya, dia berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia pun pasti berpikir, loh, saya mau dibawa kemana? Tetapi karena Tuhan yang berbicara, saya harus taat. Seperti itulah kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kita harus taat kepada Tuhan. Walaupun kita sedang dalam duka, sedang sedih, sedang disakiti, atau bahkan kita sedang tidak memiliki orang-orang yang mengasihi kita, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu tugas kita cuma satu, taat kepada Tuhan. Itu mungkin mudah kita dengarkan, tetapi apakah sulit kita lakukan?
Mungkin ada yang bilang sulit karena kalian melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Caranya bagaimana? Kita belajar dari rumah. Mari taati mama dan papa di rumah. Mari taati setiap orang yang lebih tua dari kita. Dan kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Abram ternyata diberikan sebuah janji bahwa Bapak Abram akan diberkati. Bahkan dia pun akan memberkati orang yang diberkati. Mengerti maksudnya adik-adik sekalian? Bapak Abram diberikan kuasa untuk memberikan berkat kepada orang-orang lain saat itu. Bapak Abram diberikan kuasa untuk memberi berkat bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, tapi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Abram. Saat Bapak Abram berjalan, saat Bapak Abram tiba di sebuah kota. Karena apa? Karena berkat dari Allah harus disampaikan kepada orang banyak. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan juga berkata bahwa siapa yang mengutukmu, dia juga akan dikutuk. Ayo, kalau kakak mau bahasakan sih, siapa yang sering berkata sumpah di sini? Siapa yang sering berkata yang tidak benar kepada temannya atau mencela temannya? Secara tidak langsung, adik-adik itu sudah mengkutuk temannya. Kalau kita tidak ingin dikutuk, jangan pernah mengkutuk lewat mulut kita. Kalau kita mau diberkati, marilah kita memberkati dengan mulut kita. Itu yang dilakukan oleh Bapak Abram, sehingga Bapak Abram semakin dikasihi. Adik-adik sekalian, Bapak Abram beserta dengan Ibu Sarai mengumpulkan semua yang mereka punya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ada salah satu anak dari saudara dari Bapak Abram. Siapa dia? Ya, dia adalah Lot. Jadi Bapak Abram, Ibu Sarai, dan juga Lot keponakannya itu sedang mengemas-ngemasi barang beserta dengan orang-orang yang mengikut Bapak Abram untuk pergi ke sebuah tempat dimanapun yang Tuhan sudah tetapkan. Setelah itu mereka tanpa berlama-lama langsung berbondong-bondong pergi ke sebuah tempat, ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan di tanah Kanaan. Ini adalah kota pertama yang dikunjungi oleh Bapak Abram. Kita akan lihat lewat peta bagaimana perjalanan Bapak Abram beserta dengan rombongannya kala itu. Dari Haran, Bapak Abram berjalan bersama dengan rombongannya ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, dia keluar dan tiba di sebuah kota dekat Sikem, namanya More. Di situ ada pohon tarbantin. Adik-adik ketahui bahwa di tempat itu juga Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Abram. Dia berfirman kepada Bapak Abram, karena setiap tanah yang diinjak oleh Bapak Abram di tempat itu akan menjadi milik sanak saudaranya, akan menjadi milik keluarga dari Bapak Abram. Karena ungkapan syukur itu, Bapak Abram membangun mezbah, tempat untuk mempersembahkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan dari Bapak Abram. Setelah melewati daerah itu, Bapak Abram lalu berpindah ke daerah pegunungan. Adik-adik tahu bahwa pegunungan itu ternyata ada di tengah-tengah antara Betel dan juga Ai. Kita bisa lihat gambarnya. Bapak Abram berkemah di pegunungan di sebelah timur Betel dan di sebelah barat Ai. Mereka berkemah di situ dan tetap memuji Tuhan, mendirikan mezbah untuk persembahan bagi Tuhan. Setelah itu, dia semakin melanjutkan perjalanannya hingga ke tanah Negeb. Kalian kira-kira tahu dari tanah Negeb mereka berjalan kemana lagi ya? Tunggu kisahnya di cerita minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin
Anak-anakku yang kekasih, setelah kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu, dan kami juga sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan tentang Bapak Abraham. Tuhan senantiasa menolong Bapak Abraham di dalam menghadapi kesulitan hidupnya, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan juga menolong kami setiap kami menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami, baik ketika kami bermain, ketika kami belajar, atau kami bertemu dengan teman-teman. Tuhan menolong kami untuk selalu mendengarkan nasihat Papa dan Mama di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kiranya kami rajin untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri kami. Kami bergembira karena kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus nanti. Terima kasih Tuhan yang sudah memberi kemerdekaan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden Jokowi yang menjaga negeri kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak pengasuh sekolah minggu yang setia melayani kami. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk selalu belajar mengandalkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita diajar untuk menjadi taat kepada Tuhan, sehingga berkat yang dilimpahkan kepada kita dapat kita sampaikan bukan hanya kepada mama, papa, orang di sekitar kita, tetapi juga orang banyak dimanapun berada. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke setiap dunia, ke setiap bagian untuk mengabarkan firman Tuhan dan memberikan berkat bagi sesama. Untuk itu, mari berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya daripada Allah semata turun menyinari hidup kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. The one
Demikianlah ibadah kita hari ini, sekedar pengumuman. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, ibadah kita akan digabung dengan ibadah umum pada hari Senin tanggal 17 Agustus jam 9 pagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat, Tuhan memberkati.